Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Kembali lagi bersama saya Farisal sebagai host dan ada Ustadz Hendra Ubay. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap lancar puasanya ya? Lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa Lapar, kali ini kita akan membahas tren yang cukup trending, hal yang cukup trending di Ramadan ini, yaitu bukber. Ini hal yang wajar dan lumrah Ustadz ya di Ramadan ini, bukber ya. Okay. Jadi ini kan banyak sekali ya pemirsa Lapar terutama, jadi yang banyak galau tentang bukber ini harus ikut atau enggak ya, kayak gitu Ustadz. Jadi ini ada satu kasus dari teman saya sendiri Ustadz ini ya. Jadi memang dia ini banyak sekali ajakan bukber Ustadz. Caranya untuk memilih salah satu bukber tapi dengan modal yang nipis Ustadz, ini gimana ya caranya Ustadz? Oke, banyak ajakan bukber, undangannya banyak, duitnya nipis. Duitnya yang nipis. Oke, menarik ini. Walaupun tidak menarik duit nipisnya itu ya. Duit nipisnya tidak menarik, undangannya yang menarik Ustadz. Begini, kita akan terkena yaitu adab menerima undangan. Adab menerima undangan. Baik, maka mana yang kita pilih? Kalau memang keterbatasan itu adalah uang, maka pilihlah yang sekiranya menjangkau. Misalkan yang satunya di warung lalapan biasa. Oh, budget saya ini 15.000 STI. Satu paket Ustaz. Atau yang satu ini undangan di kafe. Lah espressonya saja 20.000. 20.000. Baik, maka pilihlah yang sekiranya menjangkau sesuai dengan kemampuan. Yang nutut Ustaz ya? Yang nutut. Kalau misalkan ada budget sego kucing nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, 3.000 ya. Seandainya memang tidak mampu nggak usah datang. Nggak usah datang. Jadi memang kita ada ini ya Ustaz ya, ada azab untuk menerima undangan dan adab, bukan azab. Adab Ustaz ya, adab. Oke, jadi pemirsa Lapar, kalau memang diundang untuk datang, ya nggak apa, kita menyesuaikan budgetnya Ustadz ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan sekedar budget, yaitu di dalam menerima undangan itu, pilihlah undangan mana yang bukan sekedar budgetnya, tapi yang sekiranya bisa melindungi agama kita, itu satu. Oke. Kemudian yang kedua adalah aman dari fitnah. Fitnah itu ada dua di dalam hal ini. Fitnah syahwat. Bisa jadi di situ undangan bukbernya adalah alumni SMP. Alumni SMP. Lelek ketemu mantanmu ya apa? Apakah itu aman? Apalagi yang sudah berkeluarga Ustaz ya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Benar. Begitu banyak data, naudzubillah, perselingkuhan itu hadir dikarenakan undangan semacam itu. Bukan undangannya yang salah, tapi keimanannya yang salah, dan dia tidak bisa mengukur keimanannya ketika menghadiri sesuatu. Gitu. Jadi emang harus difilter ya Ustaz. Difilter dulu. Nah, yang kedua fitnah kedua adalah fitnah keamanan. Misalkan bagi seorang perempuan, seorang muslimah, kalau misalkan dia tinggal di Kota Malang, sementara undangan bukbernya di Karangkates misalkan. Lah, ini nanti pulangnya jam berapa? Oh, baik. Itu juga harus diperhatikan. Begitu. Jadi memang banyak sebenarnya faktor yang untuk memfilter hal ini Ustadz. Betul sekali. Jadi mungkin pemirsa Lapar ini bisa mencoba memfilter ya mulai sekarang ya ajakan-ajakan bukber dari teman-temannya Ustadz ya. Baik. Nah, pemirsa Lapar, jadi itu tadi filter untuk membatasi kita ya. Jadi memang nggak semua undangan itu kita terima semuanya. Nah Ustadz, jadi kan memang ada beberapa ajakan tadi ya. Nah, untuk ajakan yang kita terima itu kita mungkin bisa gampang menyampaikannya. Kalau kita tolak Ustadz, maksudnya kepingin nolak Ustadz, karena mungkin di situ kita melihat hal-hal yang tadi ini. Contohnya kayak fitnah syahwat, mungkin ada jarak juga seperti itu tadi. Terus nolaknya gimana Ustadz ya? Biar sungkan ya, kita kan teman lama Ustadz, biar nggak tersinggung juga, biar nolaknya juga enak Ustadz. Baik, menolak undangan itu tentu saja harus diperhatikan
agar teman kita tidak tersinggung. Baik. Ya, karena prinsipnya kita harus memberikan kebahagiaan. Jelas yang pertama kita minta maaf. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tidak bisa memberikan alasan yang lugas, maka pakai alasan yang sekiranya bisa dikiaskan. Oke, Ustaz. Contohnya, Ustaz. Contoh, karena di undangan itu ada hal-hal yang mengandung fitnah agama. Ternyata di sana sambil ada pamer, unsur flexing, baik. Oke, itu tidak aman bagi keimanan. Setelah itu kita hadir tidak kuat keimanan kita. Atau ada perkara-perkara hewan yang ganas tadi yang menerkam tadi. Oke, mantan. Baik. Apa itu? Mantan kumbang itu. Macan. Ya, macan itu ya. Macan kumbang. Nah, itu. Tapi kita harus nolak. Tapi kalau pakai alasan lugas tidak bisa. Maka kita bilang, saya sudah ada acara sebelumnya. Oke. Cuma ini di kinayah namanya. Apa acara sebelumnya? Ya bisa jadi sebelumnya yang ngantar istri. Oke. Bisa jadi ngantar anak. Baik. Begitu. Jadi nggak harus berbohong, Ustadz ya, memang ya. Jangan bohong. Ya bisa kita kinayahkan. Oke. Jadi memang banyak sekali, Ustadz. Jadi undangan-undangan ini kan kadang itu kita ngelihatnya itu, aduh, ini teman-temanku ini yang banyak yang flexing nih, aku nggak begitu nyaman, mungkin kayak gitu saja. Jadi memang nolaknya dengan seperti itu tadi, mungkin minta maaf, terus kita menyebutkan mungkin alasannya juga yang dengan agama juga mungkin ya, kalau nggak bisa harus lugas juga, Ustadz ya. Pemirsa Lapar, ini pasti banyak teman-teman pemirsa Lapar ini yang ngerasa kalau nolak undangan ini angel ya, sulit ya, mungkin sungkan, Ustadz ya. Mungkin jawaban dari Ustadz Hendra Upay tadi sedikit menjawab gimana caranya untuk nolak undangan dari teman-teman yang banyak tadi, Ustadz ya. Nah, pemirsa Lapar, jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Hendra Upay gimana caranya kita menolak undangan biar teman kita ini nggak tersinggung. Terus kita memilih acara bukber yang bermanfaat buat kita. Jadi itu tadi hal yang dijelaskan oleh Ustadz Hendra Upay. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian, semoga menambah iman kita juga. Jangan lupa nonton Lapar Podcast setiap hari jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.